Tiga. Pak Yusrianto Kadir. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ketemu hari ini lagi. Walul habari. Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu kita itu di kegiatan Kemarin. pemerintahan ya. Ya. Maksudnya saya dengan Pak Yus. Kalau tidak salah itu pada saat pengawalan penerbitan izin usaha. Izin usaha UMKM. Dulu Pak Yus itu posisinya apa ya? Kalau Saat kita- itu saya masih kepala bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Oh iya, berarti memang yang punya kewenangan untuk pembinaan terhadap Kecamatan dan camat-camat, kelurahan. kecamatan Ya. dan kelurahan. Dan Betul. ternyata dulu itu saya dengan Pak Yus ketemu karena terkait program pusat yaitu penerbitan izin usaha mikro kecil. Betul. Ditandatangani oleh camat ya. Ya. Alhamdulillah berhasil dan saya melihat Pak Yus itu memang orangnya visioner karena menginginkan sesuatu yang hal-hal yang baru, inovasi, ya, apalagi itu sesuatu yang baru di daerah, pasti Pak Yus akan backup. Iya, iya. Hari ini Pak Yus hadir, tapi bukan sebagai kepala Tapem, Kabak Tapem, ataupun posisi sekarang sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo. Tapi hari ini Pak Yus itu akan berbicara sebagai kapasitas Ketua Panitia Musyawarah Besar IKAS Pendu Go tahun 2022. Ya. Alhamdulillah Pak Yus ini kemarin sudah terpilih sebagai ketua. Kira-kira Pak, apa informasi awal untuk yang bisa diberikan kalau terkait MUBES ini nanti? Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Jul. Ya. Jadi pada kesempatan ini memang saya dengan Pak Jul ini sudah lama berteman dan saling berkomunikasi, terjalin. Alhamdulillah kita ketemu lagi sebagai sesama, ternyata kita sama-sama alumni. Ya, sama-sama alumni. Pendugo. Pak Jul 99, saya 89. Jadi dan pada saat itu kami memang awal-awal ketemu itu di acara SMP alumni SPEN 84 ya. Ya, Ada kita undangan. diundang lintas angkatan. Alhamdulillah kita ketemu, ternyata kita satu alumni dan saling bincang terkait dengan bagaimana kita bisa menyatukan kembali alumni-alumni yang ada di Gorontalo, alumni khususnya alumni SPEN Dugo. Dan alhamdulillah kita bincang-bincang dan kita sampaikan kepada kepala sekolah dan direspon. Dan akhirnya kita berhasil mengumpulkan teman-teman yang bisa dan mampu bekerja untuk bagaimana para alumni ini bisa mempunyai wadah yang lebih besar lagi. Akhirnya kita membentuk tim kerja dalam rangka untuk persiapan pembentukan panitia MUBES. Dan alhamdulillah kemarin hasil kerja tim kerja itu sudah kita laksanakan. Kita sudah yang diketuai oleh Pak Roy Hasiru, kita sudah melakukan koordinasi dengan Pak Idris Rahim, mantan wakil gubernur yang juga alumni Spendu, sesepuh Spendu 69 ya. 69, dan beliau merespon dan memberikan arahan-arahan, dan akhirnya lahirlah kita terbentuknya panitia pelaksana musyawarah besar 1. Yang kami sebut musyawarah besar 1 karena nanti saat ini dilaksanakan secara resmi di forum terbuka. Emang dulu seperti apa Pak? Maksudnya sampai harus ada MUBES 1? Sebelumnya memang sudah terinformasi adanya kepengurusan alumni saat itu belum IKA. Jadi alumni yang memang kami juga hanya mendengar saja, kemudian akhirnya kami telusuri. Ternyata terinformasi ketuanya Pak Idris Rahim. Nah ternyata kita konfirmasi dengan beliau itu cuman
memang diangkat begitu tanpa ada administrasi yang dalam bentuk musyawarah ya, tidak ada ya. Hanya penunjukan berarti. Iya betul. Dan karena beliau sesepuh mungkin ditunjuk dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan perangkatan itu mengangkat beliau sebagai ketua dan alhamdulillah beliau merespon untuk membentuk yang lebih resmi lagi melalui forum-forum dan administrasi sehingga muncullah musyawarah besar satu ini. Kalau dulu itu waktu Pak Idris kan ketua alumni ya, Iya. akan dipilih atau ditunjuk Iya. sebagai ketua alumni. Berarti ada kegiatan-kegiatan memang yang sudah dilaksanakan oleh beliau bersama tim pada saat itu ya. Iya, memang Apakah ada. memang dari setiap angkatan juga sudah ada pada saat itu Pak? Memang Angkatannya, untuk Pak, ya? kegiatan-kegiatan angkatan itu memang sebelumnya sudah ada. Setiap angkatan sudah, bahkan kami juga 89 pernah kita melaksanakan di Blue Merlin Iya. pada tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi memang sudah ada, cuman belum terorganisir Oh, setiap angkatan itu dan saya rasa mungkin sebelumnya juga sudah ada jalan baik kegiatan-kegiatan sosial dan mungkin angkatannya Ya. Pak Jul juga Ya. pasti sudah jalan ada kegiatan bakti sosial ataupun kumpul-kumpul kegiatan-kegiatan reuni lain. kecil-kecilan angkatan. Pasti ada, cuman belum ada wadah yang menampung secara keseluruhan. Oh, gitu. Secara keseluruhan per angkatan. Dan kemarin kan kita Ya. sudah tim kerja sudah melakukan Ya. tugas menginventarisir dan akhirnya terkumpullah ada 53 53 angkatan. Bayangkan SMP 2 sejak tahun 69 sampai sejak 69 itu Ya. pun tidak dihitung dari berdirinya Spendugo Ya. itu pada tanggal 29 Ya. Juli tahun 1955. Iya, 55. Ya, kalau menurut Pak Yus sebagai ketua panitia, kira-kira untuk awal yang harus disiapkan oleh Pak Yus ini apa? Kan ini melibatkan lintas angkatan, terus melibatkan juga nanti mewakili dari berbagai angkatan untuk menjadi kepanitiaan. Apa sih Pak persiapan yang sekarang jadi fokus? Baik, jadi kemarin setelah ditetapkannya panitia, disepakati panitia pelaksana, nah langkah awal saya kita akan segera membentuk panitia yang tentunya mengakomodir semua angkatan. Intinya itu dulu. Jadi adanya respon positif, dukungan dari semua angkatan. Jadi persoalan kegiatannya itu kita belum prioritas, yang penting dulu respon. Dan alhamdulillah respon positif dari setiap angkatan itu akan kita akomodir. Dan bahkan kita sudah menginstruksikan atau menginformasikan kepada tiap angkatan untuk membentuk pengurus. Oh, gitu. Kepengurusan dulu setiap angkatan. Berarti di setiap angkatan ini ada yang sudah terbentuk dalam kepengurusan IKA, berarti sudah ada ketuanya. Iya. Ada juga yang belum. Ada Kira-kira yang, berapa persen itu Pak? kira-kira yang baru terbentuk itu malah baru sedikit. Oh gitu. Berarti Ya, lebih banyak yang lebih banyak, mungkin kurang lebih masih sekitar 80% lah yang angkatan-angkatan itu yang belum secara resmi. Mungkin mereka hanya menunjuk begitu, tetapi dan terinformasi ada angkatan yang akan segera melaksanakan musyawarah. Mereka sudah berusaha untuk membentuk kepengurusan. Nah itu yang kami mengarahkan seperti itu. Kemudian kami akan menyusun panitia pelaksana yang kemarin sudah disepakati ada 8 seksi. 8 seksi yang itu akan kita optimalkan. Insya Allah kita akan secepatnya untuk mengadakan rapat panitia pelaksana. Oke, berarti rapat perdana untuk panitia Iya, pelaksana. untuk panitia pelaksana. Oke. Sebelum jauh ke MUBES Pak Yus, karena tadi Pak Yus lebih banyak bercerita tentang bagaimana Pak Yus ini berangkat dari keterwakilan angkatan 89. Kalau untuk alumni 89 sudah seperti apa kondisi sekarang? Atau pada saat pembentukan dan sampai kondisi sekarang ini? Ya, jadi kami angkatan 89 itu memang sudah sejak awal tahun 2015 itu kami sudah pernah melaksanakan kegiatan dan kami sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan. Cuman untuk kepengurusan ini kami bentuk sejak tahun 2020. Jadi kepengurusan itu belum lama. Akhirnya kita membentuk musyawarah melalui dengan teman-teman. Akhirnya kita membentuk ADART kepengurusan dan alhamdulillah terpilihlah kepengurusan. Dan yang perlu digarisbawahi, kepengurusan untuk alumni 89 itu 2020 sampai 2023 kita beri waktu 3 tahun. Itu dipimpin oleh ibu-ibu semua. Jadi dari ketua
wakil ketua satu, Struktur wakil ketua diisi oleh strukturnya perempuan semua? diisi oleh perempuan. Terus laki-lakinya nanti? Laki-lakinya yang mensupport saja. Kita duduk di bidang-bidang yang memang di bawah. Pokoknya koordinator bidang itu semuanya perempuan. Jadi kita mendorong agar gender ini bisa lebih memanfaatkan kesempatan untuk lebih hadir di dalam kegiatan-kegiatan alumni STEM. Itu tujuan kita. Kenapa ibu-ibu, dan alhamdulillah ini jalan. Dari 2020 sampai 2020 sekarang, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh alumni angkatan 89? Banyak kita laksanakan, baik itu kegiatan sosial, kita juga sudah pernah melaksanakan reuni, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga kita laksanakan, bahkan kita pernah melaksanakan kegiatan sosial membangun rumah dari alumni. Rumahnya siapa? Rumah dari alumni kita. Oh, jadi yang ada alumni dari 89 belum punya rumah, dibangunkan. Kita bangun, tetapi dengan cara karena kita punya potensi anggota alumni STENU, itu yang kita manfaatkan. Alhamdulillah teman kita itu bisa berdiri rumahnya dan sampai sekarang bisa. Jadi hal-hal itu yang kita biasa kumpul-kumpul yang bermanfaat. Jadi kita banyak kumpul dan membicarakan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Berarti 89 sudah jadi kepengurusan IKA, sudah terpilih ketuanya dan pengurusnya perempuan semua, laki-lakinya mensupport saja. Mensupport saja. Luar, dan ada program-program termasuk ke alumni. Iya. Kalau untuk ke program sekolah ada? Kalau ke program sekolah kita belum, baru kita ada ini, jadi kita belum sampai bagaimana kita bisa membantu sekolah. Kalau untuk membantu ini kita pernah punya program bagaimana anak-anak SMP 2 itu memiliki dokumen kependudukan. Jadi mereka kita fasilitasi untuk pembentukan kartu identitas anak. Berarti ini ada kaitannya dengan tupoksi tanggung jawabnya Pak Yus sebagai kepala dinas. Jadi informasinya Pak Yus ini selain ketua panitia MUBES, sekarang ini menjabat dipercayakan oleh wali kota Gorontalo untuk menjadi kepala dinas Dukcapil. Kenapa sampai harus ke sana, Pak? Dan itu karena kita melihat bahwa dokumen kependudukan anak itu sangat penting. Jadi kita di kota Gorontalo kita pilot projectnya di SMP Negeri 2 Gorontalo. Jadi kita pertama. Iya, untuk secara masif. Kita datang untuk melakukan. Berarti targetnya untuk yang umur berapa? Kan kalau SMP ini dari kelas 1 sampai kelas 3 kita buatkan kartu identitas anak. Dan termasuk juga nanti perekaman. Iya. Kalau perekaman KTP belum, nanti sudah SMA. Berarti kalau SMP iya. Iya, nanti kita akan agendakan lagi bagaimana dengan di MUBES ini. Kita akan melakukan pelayanan untuk pemberian dokumen kependudukan kepada anak. Ini berarti sangat informasi yang bagus untuk anak-anak siswa SMP ya. Jadi SMP nanti Dukcapil Kota Gorontalo itu akan memfasilitasi juga. Berarti langsung ke pihak sekolah nanti. Itu jadi, nanti momennya di MUBES ataupun di kegiatannya IKA 89 itu nanti diinformasikan lebih lanjut. Nanti kalaupun ada kepengurusan seperti itu biasanya Pak, kan pasti bertanya, kalaupun ada, apa yang harus kita bawa atau yang harus kita siapkan? Tentunya ada, nanti kita akan berikan informasi terkait dengan persyaratan. Dan tidak menutup kemungkinan, bukan hanya anak-anak, keluarga besar IKA STENU bisa kita akomodir. Dan jadi kita keluarga besar ini, anak cucunya maupun yang alumni pun bisa. Apa yang tidak ada, kita akan akomodir untuk kita akan berikan pelayanan terkait dengan dokumen kependudukan. Karena yang sudah bergerak kepala dinas berarti artinya ini sudah hal yang prestasi dari pihak alumni ya. Artinya sumbangsi dari alumni terhadap alumni juga kepada pihak sekolah. Berarti itu nanti di secara teknis nanti diatur. Iya, nanti kita akan ini supaya paling minimal teman-teman ini sudah mendapat informasi bahwa baik itu guru, mantan guru, alumni yang punya anak ataupun cucu, siswa yang ada di SMP 2 kita berikan kesempatan. Daripada mereka datang ke kantor atau ini mereka kita kumpul di sekolah saja bisa lakukan pelayanan itu lebih. Itu kalau terkait kepentingan dari sisi jabatan Pak Yus juga selaku Kadis Dukcapil Kota Gorontalo maupun sebagai ketua panitia MUBES. Kira-kira selain itu apa yang mungkin bisa disajikan dalam kegiatan MUBES nanti? Nanti kita akan bicarakan lewat rapat karena saya yakin bahwa
di kepanitiaan maupun di alumni itu kita punya potensi masing-masing. Nah, itu yang akan kita Kalau yang kelola. sudah dipetakan oleh Pak Kita akan lihat, mungkin kita akan melakukan pelayanan kesehatan, konsultasi terkait dengan kesehatan. Kita akan di alumni ada ya? Potensi Alumni SDM ada. itu? Kita punya dan kita sudah bisa petakan mana alumni yang punya kemampuan ataupun punya ini, itu yang akan kita petakan dan nanti kita akan bicarakan di rapat bagaimana ini bisa diteruskan, nanti akan ini oleh pengurus IKA nanti. Nanti kita akan support. Iya, kan panitia hanya fokus di ini, kemudian ini nanti akan kita serahkan ke pengurus IKA yang terpilih nanti. Berarti luar biasa. Tapi intinya ketua panitia ini dan bersama tim akan bekerja ekstra karena ini MUBES pertama ya. Berarti kan mau tidak mau, suka tidak suka harus diwakili oleh angkatan. Angkatan 69 dari Pak Idris sampai angkatan yang kemarin 2021. Informasinya itu sudah yang masuk dalam grup WA lintas alumni itu sudah sebagian besar. Sudah dari 53 itu sudah 30-an. Berarti sisa yang angkatan 2000-an itu pun yang belum terdata hanya tinggal angkatan 2000-an, 2000 sampai 2021. Nah, itu kan berarti informasinya. Kira-kira apa pasca Pak Yus terpilih, apa yang sudah langsung dapat informasi oleh para alumni ini? Yang pasti ada dukungan dari setiap alumni itu, pasti setiap angkatan. Itu juga yang kita butuh. Jadi panitia ini butuh komitmen secara bersama-sama bagaimana kita mensukseskan kegiatan ini, apalagi ini yang pertama, dengan dukungan. Tanpa dukungan dari para alumni, saya rasa mungkin kegiatan ini, karena ini kegiatan untuk alumni juga kan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan alumni, kemudian sudah punya pendataan, dan kita tinggal mengambil langkah-langkah yang akan kita lakukan, terutama dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan MUBES nanti. Berarti panitia ini sudah secara teknis akan menyiapkan hal-hal yang terkait persiapan untuk menuju MUBES. Salah satunya itu adalah terkait database. Berarti mendorong para alumni di lintas angkatan untuk membentuk kepengurusannya. Bagaimana nanti Pak? Apakah ini memang wajib atau pada saat mereka nanti peserta, apakah wajib memang mereka diutus dari hanya yang hadir yang sudah terbentuk kepengurusan atau bagaimana? Jadi begini, kita panitia MUBES tetap, karena ini kegiatan untuk alumni juga, kita mendorong mereka untuk membentuk kepengurusan. Nah, yang belum sempat membentuk kepengurusan, kita mintakan surat tugas saja. Jadi setiap angkatan minimal kita akan memintakan surat tugas yang sebagai peserta mewakili alumninya. Mewakili alumni. Itu sudah cukup karena semua harus kita akomodir. Tidak mungkin mereka tidak ada kepengurusan kemudian kita tidak ikutkan. Intinya kan ini untuk alumni. Persoalan itu mereka mungkin nanti mereka ini, yang penting mereka ada utusan untuk peserta. Yang wajib itu setiap angkatan harus ada diwakili untuk kepesertaan. Berarti kalau ada 53 angkatan, itu harus terwakili ada semua. 106 baik yang peserta. sudah dalam bentuk pengurus maupun yang masih dalam bentuk alumni. Kalau ini sekarang sudah ditetapkan MUBES, tanggal berapa Pak? Kalau informasinya. Kemarin kita sudah sepakati bahwa ada 3 keputusan penting yang kemarin kita sepakati hasil dari tim kerja sebelum diserahkan ke alumni. Jadi yang pertama pelaksanaan kita sudah tentukan tanggal 15-16 Oktober 2022. Lokasinya juga sudah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga pesertanya tadi kita sudah tetapkan dua orang masing-masing angkatan. Jadi sudah ada dan tinggal kita menyusun langkah-langkah terkait dengan suksesnya kegiatan ini. Kalau seperti itu kan secara perencanaan sudah selesai. Sisa penguatan dalam rangka persiapan kesuksesan acara MUBES. Kalau dari pihak sekolah ada informasi apa Pak? Pastikan pihak sekolah juga merasa senang juga dengan adanya pembentukan IKA nanti, karena mereka tidak lagi mencari-cari siapa. Kalau ada kegiatan-kegiatan, mereka mencari kemana nanti. Kira-kira ada informasi apa Pak yang kebutuhan, mungkin ada kebutuhan dari sekolah terkait dengan MUBES ataupun terkait dengan pembentukan IKA? Baik, jadi kemarin juga pertemuan itu dihadiri oleh kepala sekolah. Jadi Pak Kepala Sekolah pada intinya
mereka mensupport, dan tadi disampaikan bahwa mereka senang ketika IKA ini akan dibentuk, sehingga mereka punya wadah untuk bagaimana bisa mensupport sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Jadi seperti itu. Pada intinya mereka tidak akan campur tangan terkait dengan bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan MUBES, dan tetapi intinya mereka mensupport dan senang terkait dengan adanya terbentuknya IKA Spendo ini. Kalau sekolah sudah support, kemudian alumni sudah support, berarti kan ada informasi kan dua arah, termasuk kesiapan mereka untuk menghadiri MUBES. Bahkan kesiapan dalam arti bukan hanya sebagai fisiknya mereka ya menghadir, tapi juga ada dukungan-dukungan lain. Nah, kira-kira kalau untuk menuju ke MUBES, Pak Ketua, apa sekarang yang sementara dipersiapkan lagi? Kan sudah ada informasi terkait alumni, database-nya, kemudian persiapan tadi sudah ada penetapan tanggal, tempat. Nah, kira-kira ini sudah sejauh mana, berapa persen lah persiapannya, apalagi belum? Baik, jadi tugas dari panitia ini, langkah awal kita tadi sudah membentuk kepanitiaan, kemudian yang kedua tentunya kita harus segera action dengan administrasi. Tentunya seperti karena waktu sudah ada, kita harus mempersiapkan izin. Izin yang memang dari sekarang harus kita urus, baik itu di pemerintah kota maupun di Polres. Yang kedua tentunya kita bisa menyiapkan dukungan proposal, dukungan terhadap dukungan dalam rangka kegiatan MUBES nanti. Jadi hal-hal itu yang kita akan permantap. Kita lebih fokus pada itu. Jadi dukungan dari para alumni maupun ada pihak-pihak yang bisa mensupport kegiatan ini. Kita akan berusaha dan optimis bahwa pelaksanaan MUBES ini dapat dilaksanakan dan dilaksanakan tepat waktu. Kalau sejauh ini Pak Ketua, sudah dapat informasi dari alumni-alumni atau lintas alumni terkait seberapa besar mereka punya harapan dengan adanya musyawarah besar ini? Kalau saya melihat dari medsos, dari informasi-informasi yang mereka berikan di teman-teman di masing-masing angkatan, ya mereka sangat senang. Jadi mereka pasti akan mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah, kita panitia akan berusaha bagaimana semua alumni ini bisa bersama dengan kita untuk mensukseskan kegiatan ini tanpa terkecuali. Kan kalau MUBES kan berarti perwakilan ya? Ketua. Berarti hanya segelintir orang dari lintas angkatan. Ya, bagaimana kalau dalam kondisi tersebut mereka juga yang alumni lain yang tidak menjadi yang ditugaskan dalam musyawarah itu bisa hadir juga, Pak? Kita tetap komitmen tadi bahwa setiap angkatan itu 2 orang, bukan kita menjaga kondisi ruangan apa semua berkumpulnya orang karena situasi sekarang juga kan masih masa pandemi. Mungkin kalau tidak ada pandemi kita tidak batasi pesertanya. Yang kedua mungkin bagaimana efektif dan efisiennya pelaksanaan musda ini yang harus kita agar supaya bisa lebih cepat, dan nanti kita akan punya strategi bagaimana pelaksanaan MUBES ini bisa berjalan dengan baik dan cepat, karena kita sudah mau menyiapkan konsep-konsep dan itu nanti akan dibagikan. Berarti tetap keterwakilan karena ada pertimbangan masih masa pandemi, kemudian juga efektivitas pelaksanaan MUBES. Tapi kan kalau bisa tahu bocoran tanggal 15-16 ya? Berarti 2 hari Pak? 2 hari. Nah, 2 hari itu kan tentu ada seremoninya, kemudian ada acara persidangannya. Nah, itu berarti kalau di seremoninya berarti menghadirkan Insya Allah kita akan menghadirkan Pak Wali Kota. Menghadirkan karena SMP Negeri 2 ini berarti ada di wilayah Kota Gorontalo. Itu berarti akan diagendakan juga. Berarti salah satu juga yang akan diinformasikan. Kemudian Pak Ketua, kan pasti walaupun ini sudah disebar di medsos, kemudian di grup WA, tentu kan tidak semua orang juga ini punya keseharian untuk melihat terus di medsos. Ada langkah lain tidak Pak? Kita akan
Baik, kita akan memanfaatkan media media elektronik misalnya yang lebih terjangkau RRI, karena kita juga punya alumni-alumni yang bisa. Iya, jadi kita akan coba, karena sudah terinventarisir bahwa ada alumni-alumni yang memang ada di bidang itu. Kita akan coba gunakan. Jadi selain medsos, kita punya media cetak, media elektronik, itu yang akan kita sebarkan. Dan saat ini kan sudah ada flyer-flyer yang nanti atau Twibbon yang bisa. Dan alhamdulillah kalau saya lihat cepat bergeraknya di medsos itu, cepat sekali itu dengan Twibbon orang sudah pada ini kan. Selain itu, dalam rangka begini, Pak Kades sudah ditunjuk sebagai ketua panitia. Kemudian ada struktur koordinator-koordinator ya, di seksi-seksi. Tapi kan belum terisi semua, Pak. Kalau dapat informasi ya. Nah itu Pak Ketua punya target tidak untuk supaya ini terisi semua kepentingan dan bisa segera action? Sudah. Target saya hari ini kan tadinya kita mau rapat sebentar malam, tetapi karena ada sesuatu hal kita pending pada besok, dan insya Allah besok itu sudah terbentuk sudah terisi seluruh panitia. Itu mewakili dari semua angkatan? Kita akan upayakan mewakili semua angkatan. Berarti kalau bisa dibilang kerja-kerja kepanitiaan ini sebenarnya kalau diukur sudah 50% lebih ya. Hanya tinggal pemuatan yang tadi izin, terutama izin izin pelaksanaan kegiatan. Karena masih kalau tidak dapat izin juga ya berarti kan tidak bisa melaksanakan. Ini makanya harus dari sekarang kita urus perizinannya, jangan sampai nanti sudah ini kan. Kira-kira Pak kalau untuk ikannya kan ini akan mengantar pembentukan kepengurusan IKA periode pertama ya. Apakah berapa tahun nanti kan disepakati di Mudas. Kira-kira setelah IKA ini harapan dari ketua panitia apa? Apakah memang cuma di momentum 2022 ini hanya pembentukan IKA saja? Memang kegiatan-kegiatan alumni ini punya ada waktu-waktu tertentu dia bisa panas, tetapi kita akan berupaya bagaimana mendorong agar IKA yang terbentuk nanti memang benar-benar bisa menjalankan tugasnya. Dan untuk bisa menjalankan tugas secara baik ini tentunya hanya satu, yaitu di kepengurusan itu harus juga mengakomodir seluruh angkatan biar semuanya bisa terlibat, karena ini organisasi yang memang hanya untuk alumni. Jadi kita harus merangkul semua. Jadi persoalan siapa nanti yang akan terpilih, kita bisa menyampaikan saran-saran ke pengurus bahwa untuk mengakomodir ini tetap kita mengakomodir semua angkatan, dan agar supaya program yang nanti akan berjalan bisa terus menerus bisa. Ada informasi tidak setelah IKA ini apa yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh IKA maupun oleh para alumni? Baik, jadi setelah kita melakukan Mudes ini terinformasi sekolah akan mengadakan hajatan. Jadi hajatan, dan itu nanti kita akan lanjutkan juga di hajatan sekolah itu yang akan dilaksanakan sekolah, kita akan coba dengan temu alumni. Jadi kita sebelum kita reuni akbar, kita akan coba dulu langkah awal dengan temu alumni di acara sekolah itu. Temu alumni seluruh reuni. Iya, kita akan ini. Kapan itu Pak? Kalaupun temu alumninya? Setelah terbentuknya IKA dan itu, dikukuhkan. Ya, nanti rencananya pengurus IKA ini akan dikukuhkan juga pada saat acara temu alumni itu. Sehingga berarti masih di tahun 2022 juga? Diupayakan tahun 2022 pelaksanaan. Terus yang tadi yang reuni akbar nanti? Itu kita akan laksanakan pada tahun 2023. Berarti temu alumni sama reuni alumni akbar itu sama sih sebenarnya. Iya, cuman karena waktunya ini kita karena baru selesai Mudes, kita bikin saja dulu untuk minimal prakondisi untuk menuju akbar. Betul. Karena pas sekolah juga mau membuat hajatan. Sekolah hajatannya kapan? Itu rencana Oktober. Ini jadi sudah Oktober. September. Iya, jadi sudah tanggal pertengahan ini. Sudah pertengahan September. Jadi kemungkinan akhir-akhir Oktober mereka yang pasti setelah terbentuknya IKA, mereka akan. Berarti pihak sekolah juga akan mengundang IKA maupun alumni lintas angkatan. Iya.
untuk menghadiri. Itu dilaksanakan di sekolah ya? Di sekolah. Ya, mungkin nanti ada sesi khusus yang Iya, jadi kepala sekolah mengundang IKA, nanti IKA yang akan mengkoordinir alumni. Tapi itu akan dilaksanakan setelah pembentukan setelah pembentukan IKA. Oke Pak Ketua, karena sudah akan berakhir ini acara podcast, kira-kira harapan dari Ketua Panitia Mubes IKA Spendogo untuk tahun 2022 atau Mubes pertama ini untuk kedepannya, apa harapannya? Baik, jadi karena ini adalah Mubes yang pertama dan mungkin kita akan menghasilkan juga kepengurusan yang pertama, ini awal dan bisa menjadi sejarah bahwa kegiatan ini menghasilkan kepengurusan IKA secara keseluruhan. Jadi saya berharap intinya agar seluruh panitia tetap kompak, saling support, dan tentunya perlu dukungan dari semua angkatan. Itu intinya. Karena kegiatan ini hanya untuk semuanya khusus angkatan dan kepada alumni-alumni baik di mana saja berada, segera melaporkan diri di masing-masing angkatan bahwa kita akan sama-sama untuk dalam rangka mensukseskan musyawarah besar ini. Minimal dengan memasang kuibon ataupun menyebarluaskan flyer informasi terkait dengan pelaksanaan Mubes ini. Oke, saya dari awal pembicaraan saya baru sadar ternyata Pak Yus ini ketua, tapi saya sekretaris panitia ya. Jadi kita sama-sama akan. Saya baru sadar, karena saya ini harusnya sekretaris, tapi karena di sini ada podcast IKA Spendogo 99 dengan temanya Kopi Labs, Kopi Pagi, keluarga besar Spendogo. Jadi ini akan menjadi pusat informasi terkait angkatan 99 maupun terkait Spendo, baik itu terkait alumni maupun sekolah. Jadi kami juga akan mengundang para alumni lintas angkatan maupun para guru-guru, mantan guru maupun siswa untuk menginformasikan sebagaimana apa perkembangan dari alumni maupun sekolah sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, terima kasih Pak Ketua Panitia Pak Yusrianto sudah hadir dalam kegiatan podcast IKA Spendogo 99. Mudah-mudahan kegiatan Mubesnya yang dipengaruhi oleh Pak Yus selaku Ketua Panitia bisa sukses dan terlaksana dan mendapatkan Ketua IKA Spendogo yang bisa mengayomi melaksanakan program-program kegiatan untuk alumni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.